Dengan saya Amalia Wulandari, saya dari Program Studi Pendidikan Sosiologi dengan NIM 21060350206. Saya berasal dari Sulawesi Barat, tepatnya di Kabupaten Polewali Mandar. Dalam video ini saya akan menceritakan atau memperkenalkan mengenai sejarah dari Imam Lapeo, yaitu Kiai Haji Muhammad Tahir. Dalam beberapa esainya, Emah Ainun Najib sering menyebut nama Imam Lapeo sebagai seorang yang waliullah dan punya karamah di Tanah Mandar. Masyarakat selalu membawa nama Imam Lapeo jika bertemu badai atau mengenai suatu musibah dari laut. Mereka akan segera mengingat dan menyebut nama Imam Lapeo. Namanya seakan menjadi pelindung yang diizinkan Allah untuk menyelamatkan para nelayan. Hingga kini, masyarakat Mandar yang kebanyakan mendiami pulau-pulau luar di Nusantara masih terus berlaut menggantungkan hidup mereka pada nama sang imam. Itulah salah satu karamahnya yang ditulis Cak Nun secara garis besar dalam salah satu bukunya. Imam Lapeo lahir pada tahun 1838 di Pambusuang, wilayah Kecamatan Tinambung pada saat ini. Tentang kelahirannya terdapat perbedaan. Ada yang berpendapat bahwa Imam Lapeo dilahirkan pada tahun 1839 ketika Raja Balanipa yang ke-41 yaitu Tomatindo di Marica, salah satu gelar yang diberikan untuk raja yang sudah meninggal dalam menjalankan pemerintahannya di Tanah Mandar dan semasa dengan upaya Belanda untuk menjejakkan kakinya di Mandar. Imam Lapeo disebutkan dalam buku Jejak Wali Nusantara. Kisah kewalian Imam Lapeo di masyarakat Mandar berlatar belakang dari keluarga yang taat beragama. Muhammad bin Haji Abdul Karim, ayahnya, adalah seorang petani dan nelayan dan menjadi pula guru mengaji, sementara ibunya bernama Siti Rajiah. Kemampuan mengaji Abdul Karim diwaris dari ayahnya, kakek Imam Lapeo, Haji Abdul Karim Abtallahi, yang populer di masyarakat dengan nama Nugo. Kiai Haji Muhammad Tahir diberi nama Imam Lapeo karena beliaulah yang mendirikan masjid di daerah Lapeo dan sekaligus menjadi imam pertama pada masjid yang didirikannya itu. Dan sampai sekarang bangunan yang masih kokoh dan masih layak pakai untuk ditempati beribadah oleh masyarakat sekitarnya. Sejarah telah mencatat bahwa pembaruan Islam di Indonesia dilakukan dengan beberapa jalur, seperti perdagangan, pernikahan, tasawuf, pendidikan, dan seni. Maka Imam Lapeo juga melakukan pembaruan Islam, tetapi hanya melalui jalur pernikahan, pendidikan, dan tasawuf. Strategi yang pertama, menyebarkan Islam dengan jalur pernikahan. Pernikahan dalam penyebaran Islam merupakan cara yang paling efektif baik pada awal kedatangan Islam maupun pada masa-masa selanjutnya. Karena dengan pernikahan bisa meningkatkan nilai sosial budaya, sosial ekonomi, utamanya peningkatan status sosial politik yang dapat mempercepat tersebarnya ajaran agama Islam. Contohnya dalam pernikahan antara mubalik atau ulama dengan seorang putri bangsawan ataupun dengan putri penguasa lainnya. Contohnya dalam Sejarah Nasional Indonesia Jilid 3 ditulis bahwa Maulana Ishak datang di Balambangan dan menikahi putri raja negeri tersebut yang kemudian melahirkan Sunan Giri. Di usianya yang ke-27 tahun, Imam Lapeo dinikahkan oleh gurunya yang bernama Sayyid Alwi Jamaluddin bin Sahil. Beliau adalah seorang ulama besar dari Yaman. Imam Lapeo dinikahkan dengan seorang gadis yang bernama Hagia, yang kemudian berganti nama menjadi Rugaya. Sejak pernikahannya itu, oleh gurunya Junail Namli diganti menjadi Muhammad Tahir. Dalam kehidupannya, Imam Lapeo menikah 6 kali. Pernikahan ini didasarkan pada kesadarannya bahwa hal tersebut merupakan salah satu strategi dakwah yang paling efektif dalam pembaruan Islam. Pernikahan pertama Imam Lapeo dengan istri yang bernama Rugayah yang berasal dari Pembusuang. Dari pernikahannya itu, beliau dikaruniai 8 orang anak yang bernama Siti Fatimah, Siti Hidayah, Muhammad Yamin, Abdul Hamid, Muhammad Muksin, Siti Aisyah, Siti Muhsanah, dan Siti Marhumah. Pernikahan yang kedua dengan seorang gadis yang bernama Siti Halifah dari daerah Campalagian. Pernikahan beliau yang kedua itu tidak dikaruniai anak. Istri ketiga bernama Siti Hadijah dari daerah Balanipa yang melahirkan seorang anak yang bernama Najamuddin.
istri keempat bernama Siti Attariyah dari daerah Tinambung. Pernikahan yang keempat itu juga tidak dikaruniai anak. Keempatnya disebut merupakan keluarga atau keturunan tokoh-tokoh masyarakat dari setiap daerah. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk lebih mengembangkan Islam di kalangan masyarakat melalui orang-orang yang berpengaruh di daerahnya. Pernikahan beliau yang kelima yakni dengan seorang putri yang bernama Syarifah Hida. Namun pernikahan itu juga tidak dikaruniai anak. Dan pernikahan beliau yang keenam yakni dengan Siti Amirah yang berasal dari keturunan raja atau Marakdia di Mamuju. Dan dari pernikahan ini beliau dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama Abdul Muthalib, Siti Sabanur, Siti Aisyah, dan yang terakhir Siti Aminah. Strategi kedua yaitu penyebaran Islam jalur pendidikan. Tahir Imam Lapeo dalam melakukan penyebaran Islam melalui jalur pendidikan dapat dilihat pada kegiatan beliau di rumahnya, mengajar para santri yang berdatangan dari daerah jauh. Seiring waktu, para santri bertambah, maka Imam Lapeo mendirikan pondok pesantren yang diberikan nama Al-Diniyah Al-Islamiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan dibantu oleh beberapa orang guru. Dalam jurnal yang ditulis Ruhiyat, Imam Lapeo sebagai pelopor pembaruan Islam di Mandar. Murid-murid yang datang belajar pada beliau umumnya ditampung di rumah Imam Lapeo. Yang ditampung terutama murid yang berasal dari pegunungan Kabupaten Polewali Mandar dan serta dari luar. Mereka secara bersama-sama tinggal di rumah Imam Lapeo tanpa dipungut biaya apapun. Lama-kelamaan, usaha syair Islam itu meluas, tidak hanya dilakukan di Lapeo, akan tetapi dilaksanakan pula di kampung-kampung dan desa-desa dalam Mandar itu sendiri, dan bahkan juga melakukan pengembangan Islam di luar daerah. Strategi ketiga penyebaran Islam, jalur tasawuf. Tasawuf sendiri adalah suatu metode untuk mendekatkan diri pada Allah. Selain metode mendekatkan, metode ini juga bisa disiarkan pada orang-orang. Penyiar-penyiar Islam terdahulu melalui saluran tasawuf menyajikan ajaran Islam menurut kadar penerima objeknya. Tradisi atau kebiasaan orang-orang Mandar yang sudah berakar dari sejak dulu biasanya dijadikan sebagai bahan perbandingan dengan ajaran Islam. Tujuannya agar apa yang mereka sampaikan dapat diterima dan dipahami dengan cepat. Di daerah Mandar, Imam Lapeo dikenal dengan gelar Tosalama, yaitu yang memperoleh keselamatan, ataupun Tomakarrama, yang mempunyai kekeramatan. Juga melakukan penyebaran Islam melalui tarekat dan tasawuf. Ajaran tarekat yang Imam Lapeo ajarkan di Mandar adalah tarekat Syaziliyah yang didapatkan ketika menuntut ilmu di Padang Sumatera Barat. Lalu beliau memperdalam lagi ketika berada di Tanah Suci Mekah. Imam Lapeo mengajarkan kepada murid-muridnya agar memperbanyak sholat sunnah dan zikir kepada Allah secara rutin pada waktu yang telah ditentukan. Di sisi lain, mereka yang percaya dengan ilmu sihir atau orang Mandar menyebutnya dengan doti, percaya kalau Imam Lapeo bisa menyembuhkan orang yang terkena sihir. Maka tersebarlah berita itu, lalu membuat Imam Lapeo digandrungi. Berbondong-bondong masyarakat datang, mereka ingin belajar mengobati. Namun, yang paling terpenting mereka harus berguru tentang ajaran agama Islam. Karena dengan mengetahui ajaran agama Islam, keluarbiasaan itu akan ditemukan tentunya atas kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Lapeo menghembuskan nafas terakhirnya dengan tenang diperkirakan pada tahun 1952 dalam usia 114 tahun, hari Selasa 27 Ramadan 1362 Hijriah, tanggal 17 Juni di Lapeo, yang sekarang menjadi wilayah Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Imam Lapeo dimakamkan di halaman Masjid Nur At-Taubah di Lapeo yang dibangunnya, yang masyarakat Mandar menyebutnya Masigi Lapeo. Dan inilah suasana dari Masjid Imam Lapeo yang dibangun di tengah-tengah pemukiman warga, yang dimana masjid ini masih digunakan sebagai tempat beribadah di setiap harinya, dan masih banyak juga orang yang berjauhan yang datang untuk ziarah ke makam Imam Lapeo.
Itulah tadi sedikit cerita mengenai perkembangan Islam di Tanah Mandar dan sejarah tentang Imam Lapeo yang pertama, yaitu Kiai Haji Muhammad Tahir. Sekian dari saya, minallahi musta'al wal itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.